Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabila Aprilanda. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di mana tugas ini adalah tugas dari mata kuliah Patologi Sosial yang diampu oleh dosen Bu Amalia Irfani, ESOS IMSI. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin 1, yaitu pengertian korupsi. Di mana pengertian korupsi adalah tindakan penyelewengan dana, penerimaan uang sogok, dan sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perusahaan. Korupsi sejak zaman penjajahan Belanda pada saat VOC hingga saat ini menjadi masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia ini. Baiknya, selanjutnya adalah pengertian kolusi dan nepotisme, di mana pengertian kolusi adalah tindakan persekongkolan, persekutuan, atau permufakatan untuk urusan yang tidak baik. Biasanya kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar, yaitu oligopoli, di mana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama dalam secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Kedua, yaitu pengertian nepotisme, di mana pengertian nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara berlawanan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya nepotisme merupakan memilih orang tertentu hanya berdasarkan hubungan, bukan berdasarkan kualifikasi kemampuan. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan korupsi. Yang pertama adalah sejarah korupsi. Sejarah korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di era lama, Orde Baru, berlanjut hingga era reformasi, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi. Namun hasilnya masih jauh pangkal dari api. Terus, sejarawan di Indonesia umumnya kurang tertarik memfokuskan kajiannya pada sejarah ekonomi, khususnya seputar korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan yang dilakukan oleh para bangsawan kerajaan, kesultanan, pegawai Belanda, maupun pemerintah India Belanda sendiri. Sejarawan lebih tertarik pada penyajian sejarah politik dan sosial, padahal dampak yang timbulnya dari aspek sejarah ekonomi itu, khususnya dalam budaya korupsi yang sudah mendarah daging, mampu mempengaruhi bahkan merubah peta berpolitikan baik dalam skala lokal, yaitu lingkup kerajaan yang bersangkutan, maupun skala besar, yaitu sistem dan pola pemerintah di Nusantara ini. Lanjutan dari sejarah yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasanya disebut dengan KKN merupakan tondakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara, dikarenakan KKN hanya menguntungkan salah satu pihak yang memiliki kekuasaan dan merugikan pihak-pihak seperti orang-orang kecil, mulai dari kalangan atas sampai bawah. Tindakan KKN ini sudah menjadi sangat lumrah dan terkesan menjadi rahasia umum. Oleh karena itu, KKN harus dihilangkan dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Ini karena memiliki dampak yang buruk bagi negara ini. Baiklah, masuk ke poin perkembangannya, yaitu pertama, era sebelum Indonesia merdeka, di mana sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh budaya tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Kita dapat menyimak bagaimana tradisi korupsi terjalin berkelin dan dengan perebutan kekuasaan di kerajaan Singasari sampai 7 keturunan saling membalas dendam perebut kekuasaan. Jadi umumnya para sejarawan Indonesia belum mengaji sebab
Sebab ekonomi mengapa mereka saling berebut kekuasaan. Secara politik memang telah lebih luas dibahas, namun motif ekonomi memperkaya pribadi dan keluarga di antara kaum bangsawan belum dampak di permukaan wajah sejarah Indonesia. Yang kedua, masa era pasca kemerdekaan, mana sejarah budaya korupsi khususnya bisa dijelaskan. Sebenarnya budaya korupsi yang sudah mendarah daging sejak awal sejarah Indonesia dimulai seperti telah diuraikan di muka, rupanya kambuh dari di era pasca kemerdekaan Indonesia, baik di era Orde Lama ataupun di Orde Baru. Titik tekan dalam persoalan korupsi sebenarnya adalah masyarakat masih belum melihat sesungguhnya pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. Ibarat penyakit, sebenarnya sudah ditemukan penyebabnya, namun obat mujarab untuk penyembuhan belum bisa ditemukan. Pada era di bawah ini kepemimpinan Soekarno, tercatat sudah 2 kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, peran dan operasi PUHI, namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Peran singkatnya dari Panitia Retolil, aparat negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya dipimpin oleh Abdul Haris dan dibantu oleh 2 orang anggota, yakni Pom Muhammad Yamil dan Koslan Abdul Ghani. Dan banyak lagi tokoh yang termasuk yang berpimpin di era pasca kemerdekaan. Namun, usaha tersebut akhirnya mengalami deadlock karena kebanyakan pejabat berlindung di balik presiden. Di sisi lain, karena pergolakan di daerah-daerah sedang memanas sehingga tugas peran akhirnya diserahkan kembali ke pemerintah, Kabinet Juanda. Yang ketiga yaitu era Orde Lama, di mana dasar hukum KUHP awal Undang-Undang 24 tahun 1960, pemerintahan dugaan korupsi Ruslan Abdul Ghani menyebabkan koran tersebut kemudian dibredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, di mana atas intervensi PM Ali Sastromijoyo, Ruslan Abdul Ghani, sang Menteri Luar Negeri, gagal ditangkap oleh polisi militer. Sebelumnya, Lik Hotai mengaku memberikan 1,5 juta rupiah kepada Ruslan Abdul Ghani yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Samsudin Sultan Mahmud dan Direktur Percetakan Negeri Peter D. Guljo berhasil ditangkap. Motor Lubis Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Soekarno. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal perkembangan korupsi di Indonesia. Upaya Jenderal A.H. Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan asing nasionalisasi di bawah penguasaan darurat militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI. Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil. Selanjutnya yaitu pada masa era reformasi, di mana jika pada masa Orde Baru dan sebelumnya korupsi lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintah, maka pada era reformasi hampir seluruh elemen virus korupsi yang sangat ganas. Di era pemerintahan Orde Baru, korupsi sudah membenarkannya tidak terbantahkan lagi. Orde Baru yang bertujuan meluruskan dan melakukan koreksi total terhadap Orla serta melaksanakan Pancasila dan DUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun yang terjadi justru Orde Baru lama-lama menjadi Orde Lama juga, dan Pancasila maupun Undang-Undang 1945 belum pernah diamalkan secara murni, kecuali secara konsekuen alias kelamaan. Kemudian Presiden
B.J. Habibie pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (TGB TPK). Badan ini dibentuk dengan kompres di mana Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andojo. Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, akhirnya dibubarkan. Sejak itu Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. Artinya pada masa Orde Lama dan Orde Baru itu sama-sama awal puncaknya terjadinya korupsi di Indonesia. Selanjutnya yaitu sebab yang ditimbulkan oleh korupsi. Misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku. Misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup, dan aspek ekonomi seperti pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Selanjutnya akibat yang ditimbulkan oleh korupsi. Itu dimulai dari dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak birokrasi pemerintah, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan dampak kerusakan lingkungan. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, akhiri impunitas. Kedua, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Ketiga, mengenali jenis korupsi. Keempat, memaksimalkan kekuatan masyarakat. Kelima, menggunakan jalur komunikasi alternatif. Keenam, memanfaatkan teknologi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.